Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari NY_Septian yang berjudul Kami Yang Tak Terlihat Suka Kegelapan. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kami Yang Tak Terlihat Suka Kegelapan, sebuah cerita dari NY_Septian, based on true story. Hayo, siapa yang kalau tidur suka matiin lampu? Atau ada yang pernah lihat jalan yang dikasih lampu tapi lampunya gak bertahan lama, alias sering rusak atau mati? Atau kedip-kedip manja kayak di film-film horor itu? Gak bermaksud nakut-nakutin ya, tapi kisah ini benar-benar terjadi dan dialami oleh bapakku sendiri. Sekitar tahun 2017, di RT sebelah mengadakan kegiatan perombakan lingkungan. Setelah kegiatan memasang paving, para bapak dan pemuda merencanakan pemasangan lampu jalan yang sebelumnya memang tidak pernah dipasang di lingkungan itu. Ini sangat perlu dilakukan, mengingat tempat itu dekat dengan jalan raya dan pusat pelayanan masyarakat. Tapi entah kenapa, sejak aku kecil di sana emang gak pernah dipasang lampu jalan. Dan saat aku kecil pun sering dikasih tahu sama kakekku, kalau lewat gang itu jangan berisik, karena di sebelah gang itu ada makamnya. Dan ternyata makam itu hanya dibatasi tembok setinggi 2 meter. Gak tahu juga ya kebenarannya, karena aku pikir kakek hanya menakut-nakuti saja. Oke, kembali ke topik. Para pemuda setuju untuk melakukan pemasangan lampu jalan, tetapi pemasangan itu akan dilakukan pada malam hari, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Ada sekitar 5 tiang lampu yang harus didirikan. Selepas maghrib, bapak-bapak dan pemuda lingkungan sudah bersiap-siap. Mereka berkumpul di rumah Pak RT yang letaknya tepat di ujung dalam gang. Sambil membawa alat-alat yang diperlukan, mereka tidak lupa memanggil teknisi untuk mengatur instalasi listriknya. Panggil saja Mas Wahyu. Dia adalah pemuda lingkungan tersebut yang pekerjaannya sebagai teknisi kelistrikan. Kemudian mereka semua bergotong royong membuat lubang untuk mendirikan tiang yang sudah dipasang kabel dan lampu. Setelah selesai, tiang mulai dipasang satu persatu. Setelah semua tiang berdiri, Mas Wahyu mulai mencoba untuk menyalakan satu persatu lampu jalan itu. Dan semua lampu menyala sesuai harapan. Dirasa cukup, mereka kembali ke rumah Pak RT untuk sekedar minum kopi atau makan gorengan. Dalam momen itu, mereka berencana untuk melakukan kegiatan poskamling. Sehingga selain jalan gang itu memang terang, masyarakat juga merasa aman. Diputuskan agar keesokan harinya warga berkumpul kembali di sana untuk menyusun jadwal jaga. Setelah musyawarah selesai, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, sama seperti kemarin, para warga dan pemuda kembali berkumpul di rumah Pak RT. Sebelum dilakukan musyawarah, Mas Wahyu berjalan ke arah tiang-tiang lampu untuk menyalakan lampu jalan itu. Satu persatu lampu menyala sempurna, namun tidak untuk lampu keempat. Seolah-olah lampu ini kekurangan aliran listrik. Lampu itu sering berkedip, seperti lampu yang akan mati atau putus. Lalu Mas Wahyu menuju ke rumah Pak RT. "Pak,
Lampunya sepertinya ada yang mau putus, kata Mas Wahyu. Loh, iya toh Mas, apa... Belum sempat melanjutkan bicara, Pak RT melihat lampu itu tiba-tiba mati. Alah, belum berhenti ngomong sudah mati Mas, lanjut Pak RT. Apa coba diganti bolamnya Pak? Tanya Mas Wahyu. Gitu juga bisa Dek, terang Pak RT. Kemudian Mas Wahyu bergegas pulang untuk mengambil sebuah lampu cadangan miliknya. Dengan dibantu warga lain, kemudian Mas Wahyu mengganti bolam lampu tiang keempat tersebut. Setelah diganti, lampu kembali menyala. Semua orang lega. Dan mereka pun kembali ke rumah Pak RT untuk membicarakan jadwal jaga pos. Sesampainya di rumah Pak RT, semua orang serius membagi jadwal jaga pos. Namun tiba-tiba lampu di tiang keempat kembali berkedip-kedip. Waduh Mas, kok berkedip-kedip lagi lampunya? Tanya Pak RT. Coba besok saya cek kabelnya Pak. Kalau lampu saya kira tidak masalah Pak, soalnya masih baru, terang Mas Wahyu. Walah, begitu ya. Ya sudah, besok siang kamu cek kabelnya ya Mas, kata Pak RT. Jadwal jaga pun sudah diputuskan. Kemudian semua orang bergegas pulang, kecuali yang mendapat giliran jaga hari pertama itu. Keesokan harinya Mas Wahyu menepati janji kepada Pak RT. Mas Wahyu melihat kabel lampu untuk tiang keempat tersebut. Sebelum itu, Mas Wahyu menuju ke rumah Pak RT guna mencari teman untuk membantu Mas Wahyu. Sesampainya di sana, Pak RT menyambut. Oh alah Mas, tadi malam lampunya putus lagi, terang Pak RT. Ya sudah Pak, minta tolong sekarang Bapak temani saya cek kabel, kata Mas Wahyu. Oh, ayo silahkan Mas, jawab Pak RT. Kemudian Pak RT dan Mas Wahyu bergegas menuju tiang keempat yang letaknya persis di samping tembok tinggi yang pernah dibicarakan kakekku itu. Setelah beberapa saat menelusuri kabel dan melihat satu persatu sambungan, Mas Wahyu yakin kalau tidak ada masalah dengan kabelnya. Kemudian Mas Wahyu berkata kepada Pak RT, sementara diganti bolamnya lagi ya Pak, sambil nunggu saya cari masalahnya. Kalau ini nanti habis diganti masih mati lagi, besok saya ganti kabelnya semua Pak, terang Mas Wahyu. Gak apa-apa ya Mas, nanti biar dibantu orang-orang yang jaga, kata Pak RT. Iya Pak, gak apa-apa, jawab Mas Wahyu. Malam hari pun tiba. Saat warga yang mendapat giliran jaga pos datang, tugas pertama mereka adalah menyalakan lampu jalan. Namun lagi-lagi lampu keempat tidak menyala. Padahal saat siang hari setelah diganti bolam, lampu masih menyala normal. Warga pun mulai resah. Para warga membicarakan hal ganjil itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak RT mengumumkan akan mengganti seluruh kabel esok harinya. Dan keesokan harinya, Pak RT menepati janji. Mas Wahyu dengan dibantu pemuda sekitar bergotong royong mengganti kabel lampu tersebut. Setelah kabel diganti keseluruhan, semua lampu menyala normal. Kemudian Pak RT mengumumkan, Bapak-bapak, para warga semua, untuk siapa saja yang nanti malam berjaga, tolong dipantau kembali ya.
Sementara saat ini aman, tapi nanti malam kita lihat perkembangannya, terang Pak RT. Iya Pak, jawab para warga dengan kompak. Malam hari pun tiba. Warga yang dijadwalkan menjaga menunggu semua anggota berkumpul sebelum akhirnya menyalakan lampu jalan. Hal itu dilakukan untuk menyaksikan bersama kejadian janggal yang beberapa hari ini terjadi. Ketika saklar di-on-kan, benar saja, lampu keempat mati lagi. Padahal setelah diganti kabel pada siang harinya, lampunya masih menyala normal. Semua orang sontak kebingungan. Kemudian beberapa warga berpendapat agar besok kembali diganti bolamnya. Pak RT pun menyetujui usulan para warga itu. Namun di sisi lain, banyak pula para warga yang bergunjing bahwa ada yang tidak beres dengan tempat tiang lampu keempat tersebut. Karena meski sudah diganti lampu dan kabel, lampu di tiang keempat seringkali mati. Karena sudah banyak warga yang bergunjing, curiga semua ini bukan hal yang wajar. Salah seorang warga bernama Setiawan mengajak Pak RT berbicara secara pribadi. Pak, saya curiga ini bukan masalah listrik atau lampu. Besok sudah genap 5 hari. Bagaimana kalau dipanggilkan orang pintar, Pak? Tanya Setiawan. Wah, ya boleh Mas, tapi saya harus musyawarah dulu dengan para warga, kata Pak RT. Ya sudah Pak, besok kamu kasih kabar ya Pak, kata Mas Setiawan. Kemudian keesokan harinya, saat sore menjelang, Pak RT sendiri yang menyalakan semua lampu. Sampai di tiang lampu keempat dengan bismillah, Pak RT mencoba menyalakannya. Tapi lagi-lagi lampu itu tidak mau menyala. Karena sudah jengkel, Pak RT mengajak warga yang berjaga saat itu untuk berunding. Pak RT mengatakan niat Setiawan kepada mereka. Dan tak disangka, hampir semua orang yang ada setuju. Akhirnya Pak RT menemui Setiawan. Mas, ayo sudah berangkat saja, kata Pak RT kepada Setiawan. Jadi sekarang Pak? Tanya Setiawan. Iya Mas, aku sudah jengkel, kamu temui orangnya ya, kata Pak RT. Siap Pak, saya berangkat dulu, kata Setiawan. Kemudian Setiawan bergegas dengan naik sepeda motornya menuju rumah Pak Sudar atau orang pintar yang terkenal di kampung itu. Sampai di sana Setiawan langsung mengutarakan maksud tujuannya. Pak, mohon maaf, saya kesini mau minta tolong, kata Setiawan. Kemudian Setiawan menceritakan dengan runtut kejadian itu. Kemudian Pak Sudar berkata, Mas, maaf, minta tolong itu sama Allah, kata Pak Sudar sambil tersenyum. Saya bingung Pak, semua sudah jengkel, butuh solusi ini. Lewat Bapak saya minta tolong, jelas Setiawan. Saya hanya membantu usaha ya Mas, supaya Yang Maha Esa memberi pertolongan, terang Pak Sudar. Setiawan mengangguk. Kemudian mereka berdua bergegas menuju ke rumah Pak RT. Sesampainya di sana, Pak Sudar langsung bertemu dengan Pak RT. Kemudian cepat-cepat menuju tiang lampu keempat. Saat di bawah tiang lampu, Pak Sudar membaca bismillah dan meminta Pak RT ikut berdoa sebisanya.
Setelah diam beberapa lama, Pak Sudar terlihat seperti orang sedang mengalami sesak nafas dengan tiba-tiba. Pak RT kebingungan, namun tangan Pak Sudar mengisyaratkan agar Pak RT untuk tenang. Sesaat kemudian Pak Sudar bangkit dari duduknya dan berjalan perlahan mengelilingi tempat tiang itu berdiri. Namun lama-lama justru menjauhinya, menjauh dari tembok setinggi 2 meter yang dulu dianggap kakekku adalah tempat angker. Kemudian Pak Sudar mendekati Pak RT. "Pak, mohon maaf, lampu ini sampai kapanpun tetap tidak akan bisa menyala, walaupun diganti bolam, kabel, baterai, atau yang lainnya. Karena lampu ini berdiri di rumah makhluk halus. Makhluk halus ini saya suruh pergi tidak mau." "Waduh, lah saya harus gimana, Pak?" tanya Pak RT. "Coba saya berunding dulu, Pak. Saya usahakan," jelas Pak Sudar. Kemudian Pak Sudar terdiam sejenak sambil berjalan perlahan menjauh dari tiang tersebut. Pak Sudar berjalan menuju kegelapan kebun seorang warga yang letaknya persis di seberang jalan tiang lampu itu berdiri. Sekitar 15 menit berlalu, Pak Sudar keluar dari kegelapan. "Pak, sebenarnya rumah makhluk halus ini di kebun itu loh, di pojokan kamar mandi orang jualan nasi goreng itu. Tapi tiang lampu ini adalah tempat favoritnya. Dia tidak suka tempat terang," jelas Pak Sudar. "Waduh, terus solusinya gimana, Pak?" tanya Pak RT. "Saya tadi sudah berkomunikasi, Pak. Tapi sebelumnya saya tegaskan, saya hanya perantara ya, Pak. Saya bukan orang pintar. Saya tidak bisa menolong. Pertolongan hanya dari yang memberi hidup, Pak," jelas Pak Sudar. "Iya, Pak, saya tahu," kata Pak RT. "Ini tadi saya tanyai. Makhluk halus ini tidak mau pindah, tapi mau mengalah tidak mengganggu lagi. Syaratnya minta dikasih makan," kata Pak Sudar. "Waduh, celaka ini. Mintanya apa, Pak? Aneh-aneh tidak?" tanya Pak RT. "Walah, tidak, Pak. Hanya cok bakal dan dupa. Waktunya setiap hari Kamis malam Jumat Legi. Jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti lampunya kumat lagi," terang Pak Sudar. "Walah, iya, Pak. Tidak lupa, Pak. Hanya sebulan sekali saja kan?" kata Pak RT. "Ya sudah, setelah ini kamu belikan cok bakal sama dupa ya. Saya tunggu," kata Pak Sudar. Pak RT pun mengangguk dan segera meminta Setiawan untuk pergi membeli kebutuhan tersebut. Selang 15 menit Setiawan kembali. Segala keperluan itu segera diserahkan pada Pak Sudar. "Mas, tolong kamu matikan semua lampu ya," kata Pak Sudar. "Iya, Pak," jawab Setiawan. Setelah lampu dimatikan, Pak Sudar bersama Pak RT duduk bersila di bawah tiang lampu. Dengan meletakkan cok bakal, Pak Sudar membakar dupa, lalu mengucapkan doa dengan memakai bahasa Jawa yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Setelah beberapa lama, kemudian Pak Sudar meminta Pak RT untuk menyalakan kembali semua lampu itu. Tak disangka, semua lampu menyala dengan sempurna. Semua orang terperanggah, kemudian bersorak gembira. Namun meski lampu sudah menyala, Pak Sudar tidak buru-buru pulang, memastikan bahwa makhluk halus itu menepati janjinya. Benar saja,
Hingga hampir lewat tengah malam, Pak Sudar ikut berjaga di pos. Lampu masih menyala dan baik-baik saja. Sampai akhirnya Pak Sudar meminta untuk diantar pulang. Hingga sekarang Pak RT hanya satu kali lupa tidak memberikan cok bakal untuk tiang lampu nomor 4 itu. Karena beliau sedang keluar kota. Dan lucunya, lampu keempat benar-benar mati karena itu. Nah, itulah cerita yang bisa aku ceritakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Saya harap kalian yang suka tidur dalam gelap tidak dendam kepada saya ya. Karena mereka yang tak terlihat memang suka kegelapan. Oh iya, kelupaan. Kalau kalian penasaran dengan makhluk halus yang suka tempat gelap itu, cluenya adalah makhluk halus itu berbadan hitam besar, tinggi, matanya merah melotot. Pasti kalian tahu kan? Nah sobat horor, seru kan ceritanya? Kalian jangan takut ya kalau tidur lampunya dimatiin. Tenang aja, yang penting kita sudah meminta perlindungan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.